Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Fairuz Sufi. Saat ini saya bertugas di SMKS Islam 1 Kota Blitar. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Rajab kategori 2 dengan LPTK Universitas PGRI Madiun, jurusan bimbingan konseling. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik uji kinerja bimbingan klasikal dengan topik strategi sukses memasuki dunia kerja dengan metode experiential learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, Bu Faris nanya salah satu pimpin doa dulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Jogrok. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Bu Fairuz sangat bersyukur ya karena atas limpahan rahmat Allah pagi ini kita bisa berkumpul di lab Samsung ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini Bu Fairuz ingin menyampaikan satu materi layanan bimbingan konseling, yaitu adalah strategi memasuki dunia kerja. Ya, ini adalah topik layanan bimbingan karir, bimbingan konseling. Ya, dari BK nanti ada yang namanya bimbingan karir. Salah satu yang perlu disampaikan adalah strategi memasuki dunia kerja. Apa sih tujuan pembelajarannya? Ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah agar kalian dapat mendesain CV dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, CV yang didesain ini nanti bukanlah CV biasa, ya, tapi CV yang memiliki template tertentu. Kemudian untuk tujuan khusus pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah peserta didik menguraikan proses tahapan seleksi masuk kerja. Selanjutnya, peserta didik dapat merumuskan penulisan CV atau kurikulum vitae. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah harapan yang paling terakhir adalah kalian bisa lebih percaya diri untuk bersaing di dunia kerja. Begitu. Nah, kegiatan hari ini akan diawali dengan menonton video. Jadi hari ini Bu Fairuz akan mulai menontonkan video ke kalian. Kemudian nanti kita diskusi masalah video tersebut. Kemudian dari video itu nanti Bu Fairuz akan memberikan beberapa penguatan kepada kalian. Ya, penguatan melalui materi yang disampaikan melalui slide. Kemudian selanjutnya setelah dari materi itu nanti Bu Fairuz akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, jadi silakan dikerjakan LKPD-nya nanti, dikerjakan dengan baik. Kemudian selanjutnya setelah dari LKPD nanti Bu Fairuz akan memutarkan video lagi. Videonya sama apa enggak kira-kira? Beda. Jadi nanti kita akan memutar 2 video berbeda di sini. Kemudian yang terakhir adalah Bu Fairuz ingin kalian membuat CV melalui aplikasi Canva. Nah, selama kegiatan berlangsung, Bu Fairuz harap HP-nya disimpan dulu. Ya, baru nanti ketika membuat CV melalui aplikasi Canva di tahap paling akhir, kalian baru diizinkan untuk menggunakan HP. Gitu ya. Kemudian terkait dengan langkah-langkah pembelajaran seperti itu, adakah di antara kalian yang tidak membawa HP? Ada yang nggak membawa HP? Ada yang HP-nya tidak memiliki koneksi internet? Ada. Bagi yang HP-nya tidak memiliki koneksi internet, silakan sambung ke WiFi sekolah. Oh iya. Ya. Ya. Oke, silakan kan mulai bisa menyambungkan ke internet sekarang. Kemudian yang selanjutnya, berhubung hari ini kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan membuat CV melalui aplikasi Canva,
Ya, di sini kita nanti akan menggunakan aplikasi Canva-nya. Ada yang memiliki aplikasi Canva? Ada? Ya. Bagi kalian yang tidak memiliki aplikasi Canva, kalian tidak perlu mengunduh, ya, tidak perlu mengunduh ke Play Store. Kalian nanti cukup login ke Google-nya, terus kemudian silakan search di Google-nya dengan kata kunci Canva, ya. Kemudian akan keluar nanti beberapa pilihan, silakan klik pilihan yang paling atas. Nah, kemudian hari ini untuk materi layanannya adalah 2 kali 45 menit atau setara dengan 90 menit, ya. Gitu. Kemudian Bu Fer ingatkan lagi. Hari ini kita mau membahas topik tentang apa? Tentang strategi memasuki dunia kerja. Gitu. Dengan rangkaian kegiatan seperti itu tadi, apakah kalian sudah siap? Siap. Ya, jika sudah siap, silakan HP-nya disimpan dulu. Kemudian Bu Virus harap kalian fokus terhadap materi yang disampaikan. Soalnya kenapa? Ketika kalian fokus, materi yang akan kalian serap juga akan semakin banyak. Gitu ya. Kita mulai masuk ke tahap 1, yaitu adalah memutar video. Dari video ini tadi kalian bisa memahami nggak apa isinya video tersebut? Bisa. Ya. Jadi video ini tadi adalah menggambarkan bagaimana mengenai proses seleksi kerja. Ya. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang dilakukan oleh HRD. Yang pertama tadi dilakukan apa? Membentuk tim seleksi. Ketika sudah membentuk tim seleksi, apa yang kemudian dilakukan? Membentuk kriteria. Ya, menentukan kriteria untuk masing-masing lowongan yang dibuka. Kemudian setelah menentukan kriteria, baru mengumumkan lowongan pekerjaan. Kemudian setelah mengumumkan lowongan pekerjaan, selanjutnya adalah melakukan tes administrasi. Ya, jadi tes administrasi itu adalah pasti ditaruh di bagian awal. Ya, tes administrasi itu pasti ditaruh di depan. Kemudian setelah tes administrasi, ada tes apa lagi? Psikotes. Ya, ada yang namanya psikotes. Dan yang terakhir tadi ada tahap apa? Wawancara. Ya, paham ya tadi videonya ya. Jadi ini adalah seleksi mengenai dunia kerja. Kemudian selanjutnya, Bu Faris mau menjelaskan beberapa materi ke kalian. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Materi hari ini adalah proses menuju dunia kerja, kemudian urutan seleksi karyawan, ya, kemudian ada seleksi administrasi. Nah, ini seleksi administrasi. Hari ini kita fokusnya adalah membahas mengenai CV atau kurikulum vitae atau bisa dikenal sebagai daftar riwayat hidup. Ya, untuk lamaran kerja tidak akan banyak dibahas di sini. Nah, bagian 1 ini adalah proses menuju dunia kerja. Ini hampir sama seperti yang di video tadi. Silakan di next. Nah, persaingan masuk dunia kerja itu sangat ketat. Ada 2 faktor yang mempengaruhi seseorang itu sulit mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, ada yang namanya faktor internal. Yang kedua, ada yang namanya faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu berasal dari dalam diri kita atau dalam diri pelamar, gitu ya. Jadi nanti diposisikan hari ini kalian adalah sebagai calon pelamar
kerja. Gitu. Nah, faktor internal ini mencakup apa saja? Mencakup attitude sama skill. Masih ingat nggak attitude itu apa? Sikap ya. Dan sikap itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pembentukannya. Kemudian ada satu lagi namanya skill. Ya, skill itu biasanya yang kalian dapatkan melalui pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ya. Nah, biasanya untuk faktor internal itu apa yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Ya, apa kira-kira? Satu, sikapnya kurang bagus ketika wawancara misalnya. Jadi ketika wawancara itu ada tuh misal belum dipersilakan duduk tapi dia sudah duduk. Itu juga biasanya termasuk dalam sikap penilaian ketika wawancara. Kemudian ada lagi yang namanya skill. Ya, biasanya anak-anak itu biasanya sudah tahu skillnya apa, tapi mereka merasa enggan untuk mengasah skillnya. Itulah yang menyebabkan mereka atau anak-anak itu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar, ya, luar lingkungan pelamar. Misalnya apa? Ada yang tahu nggak faktor eksternal itu apa? Ada yang pernah tahu yang namanya budaya KKN? Ya. Budaya KKN, tahu? Ya. KKN itu adalah korupsi dan nepotisme. Tapi yang kaitannya dengan melamar pekerjaan adalah nepotisme. Pernah dengar? Nepotisme itu adalah ketika misal nih Bu Virus mau membuka lowongan kerja. Di sini Bu Virus punya ponakan namanya Siska. Ya, misal nih Siska ponakannya Bu Virus. Tapi sebenarnya di sisi lain itu ada yang lebih berkompeten dari Siska. Misal Richard lebih berkompeten daripada Siska. Tapi di sini karena adanya budaya KKN tadi, budaya nepotisme, akhirnya Bu Virus lebih mementingkan Siska untuk direkrut ke dalam perusahaan daripada Richard yang lebih memiliki kompetensi lebih bagus. Ya, itulah yang menyebabkan akhirnya susah mendapatkan pekerjaan. Atau kalau bahasanya anak zaman sekarang itu biasanya namanya orang dalam. Ya, itu yang akhirnya mengakibatkan orang lain jadi susah mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada lagi faktor lingkungan eksternal. Itu apa misalnya? Ada yang pernah tahu? Misal nih, eksternal itu gini, jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka itu sedikit, sementara pelamarnya jumlahnya banyak. Nah, itu yang susah mendapatkan pekerjaan. Itu juga termasuk faktor eksternal. Selanjutnya, nah ini mencari kerja ini harus aktif dan selektif. Ada yang tahu gimana maksudnya aktif dan selektif? Ada yang tahu? Aktif itu maksudnya gimana? Harus satset katanya temenmu, boleh. Satset itu maksudnya gimana? Iya, harus cekatan dan tanggap. Soalnya kenapa? Kalau pekerjaan itu nggak dicari, dia nggak akan datang ke kalian. Ya, jadi yang namanya pekerjaan itu harus dicari. Nggak mungkin pekerjaan itu datang ke kalian. Ada sih mungkin ada tawaran, tapi tawaran itu biasanya sangat jarang. Ya, biasanya kalian yang harus aktif untuk mencari kerja. Kemudian maksudnya selektif itu kayak gimana? Pintar memilih. Nah, pintar memilih lapangan pekerjaan mana yang bagus. Ya, jadi satu, lapangan pekerjaan yang akan dilamar itu harus sesuai dengan minat. Ya, harus sesuai dengan minat dan skill yang kalian miliki. Selain itu, kalian juga harus pintar dalam memilih lowongan pekerjaan yang akan kalian lamar. Soalnya kalau misalnya kalian nggak pintar memilih, itu nanti biasanya juga terjerumus ke dalam penipuan. Ya, hati-hati. Soalnya zaman sekarang itu banyak banget modus penipuan dengan mengatasnamakan lowongan pekerjaan, ya, atau perusahaan yang sedang kalian lamar. Itu yang namanya selektif. Selanjutnya, nah di sini mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Ini adalah salah satu hal yang pertama kali kalian lakukan ketika mau mencari pekerjaan, yaitu mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini definisi lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang yang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Nah, cara perusahaan mengumumkan ini bisa melalui lewat media massa. Media massa misalnya apa? Media massa? Ya, melalui brosur, ya, atau melalui koran, atau melalui internet. Internet itu yang biasanya ada itu di mana? Google, Instagram,
di Facebook ada. Kemudian kalau misalnya kalian yang tahu ada yang namanya Jobstreet, ya, ada yang pernah dengar Jobstreet. Ada lagi yang namanya LinkedIn. Ada yang pernah tahu? Nah, itu juga termasuk dalam sumber-sumber lowongan pekerjaan. Nah, informasi mengenai lowongan pekerjaan itu minimal harus memuat identitas perusahaan, ya. Jadi perusahaan apa yang sedang membuka lowongan itu, kemudian jumlah jabatan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan alamat pemberi kerja. Ini tujuannya adalah biar kalian tidak terjerumus ke dalam penipuan dengan modus pencari kerja itu tadi, ya. Selanjutnya adalah urutan proses dan tahapan seleksi karyawan. Nah, di sini nanti, proses seleksi karyawan itu adalah serangkaian langkah yang diadakan oleh perusahaan untuk merekrut kandidat karyawan terbaik. Selain itu, proses seleksi karyawan yang efektif terbukti dapat menghasilkan perekrutan jenis karyawan yang akan meningkatkan moral perusahaan, menambah nilai budaya perusahaan, dan menjaga turnover rate tetap rendah. Ada yang pernah tahu turnover rate itu apa? Turnover rate itu adalah jumlah karyawan yang keluar dan masuk. Ya, entah itu yang mereka itu keluarnya gara-gara memang mereka ingin keluar sendiri atau nggak betah di perusahaan itu, maupun mereka yang di PHK. Ya, jadi perekrutan itu tujuannya itu untuk menekan turnover rate, biar karyawan yang keluar masuk itu nggak terlalu banyak. Kita kalau misalnya karyawan keluar masuk itu nanti juga akan merugikan perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah tahap seleksi karyawan. Nah, tahap seleksi karyawan ini nanti mungkin bisa berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Tapi biasanya secara umum gambarannya adalah seperti ini. Ada yang namanya tahap administrasi. Tahap administrasi itu atau biasa juga dikenal dengan namanya seleksi berkas. Ya, ketika kalian mengirimkan surat lamaran itu kepada perusahaan dan syarat-syarat yang dibutuhkan, itu namanya adalah tahap seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini biasanya adalah untuk mengklarifikasi berkas-berkas yang kalian kirim. Itu benar apa enggak? CV-nya, kalian bener nggak pernah juara 1 lomba makan kerupuk? Itu misal. Kalian bener nggak pernah ikut LKS? Nanti dikonfirmasi melalui tahap wawancara awal ini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tahap psikotes. Nah, tahap psikotes ini nanti di sini nanti akan dilakukan beberapa tes psikologi, di mana nanti dalam tes psikologi ini akan digali sejumlah kalau dalam bahasanya psikologi itu namanya sejumlah konstruk, ya, sejumlah bagian dari dalam diri kalian sebenarnya nggak kalian sadari. Misal kedisiplinan kalian, terus bagaimana intinya istilahnya ya, bagaimana keterikatan kalian dengan perusahaan itu nanti juga akan dibahas ke dalam tes psikotes. Ada lagi IQ, ya, IQ itu juga masuk ke dalam psikotes. Kemudian terakhir adalah interview bersama manajer. Ya, ini biasanya sudah sampai ke tahap yang paling akhir. Kalau misalnya sudah lolos ke tahap interview bersama manajer, berarti tahap selanjutnya adalah kerja. Sudah diterima kerja. Begitu, bukan kerja bakti. Selanjutnya, bagian 3 ini adalah menyiapkan surat lamaran kerja dan CV. Di sini Bu Felis nggak akan membahas banyak masalah surat lamaran kerja, soalnya untuk surat lamaran kerja sudah banyak diterangkan di bahasa Indonesia, ya. Jadi nggak akan saya bahas banyak di sini. Selanjutnya, nah ini surat lamaran kerja atau biasa disebut dengan job application letter, ya. Itu adalah surat resmi, ya, surat resmi loh ya, bukan surat tidak resmi, yang ditulis oleh pelamar, baik melalui media kertas atau elektronik. Elektronik itu misalnya dikirim lewat email, ya, yang memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki dengan harapan agar perusahaan atau suatu organisasi dapat menerimanya, ya. Dilengkapi dengan sejumlah lampiran, misalnya fotokopi KTP, ya, CV itu tadi kepanjangannya apa? Iya, kemudian ada SKCK, ada surat keterangan kesehatan, kartu kuning dari Disnaker, kemudian pas foto dengan ketentuan tertentu, dan lampiran-lampiran lain seperti ijazah, sertifikat, ya, sertifikat yang kalian miliki, bukan sertifikat tanah, ya. Bisa jadi sertifikat yang pernah kalian ikuti, sertifikat pelatihan. Misal ada yang pernah ikut pelatihan di LAS sana, ya, di
boleh dilampirkan. Kemudian ada referensi pengalaman kerja, itu kalau misalnya kalian sudah pernah kerja sebelumnya. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya ini adalah daftar riwayat hidup atau curriculum vitae, ya, berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup. Yakni, 1, dia harus menjelaskan diri pelamar, yang menjelaskan dirimu. Kemudian latar belakang pendidikanmu dan pengalaman yang dimiliki. Itu ya. Latar belakang pendidikan ini nanti bisa ditulis juga secara rinci. Jadi misal kalian SMK ini dari tahun berapa sampai tahun berapa, jurusan apa, ya itu ditulis secara rinci. Kemudian pengalaman yang dimiliki itu misal pengalaman ketika kalian magang, itu juga bisa ditulis di CV. Selanjutnya, nah ini hal yang harus termuat di dalam riwayat hidup atau CV. Yang pertama keadaan diri, tadi sudah ada ya. Nama lengkap, umur, TTL, domisili, nomor telepon, pengalaman kerja, termasuk tanggung jawab yang kalian lakukan di perusahaan sebelumnya. Dalam hal ini adalah hal-hal yang pernah kalian lakukan ketika kalian magang. Misalnya ada dulu yang magangnya di dinas apa sih? Dinas perhubungan gitu. Nah itu pekerjaannya apa? Membenahi lampu PJU. Nah itu juga termasuk ke dalam, bisa dimasukkan ke dalam CV. Kemudian untuk email yang dimasukkan itu harus email aktif dan nomor HP yang aktif. Jangan sampai ketika kalian melamar ke suatu perusahaan kalian mencantumkan nomor HP yang sudah mati. Soalnya kenapa? Nanti ketika dari pihak perusahaan menghubungi kalian nanti kesulitan jika yang kalian cantumkan itu adalah bukan yang tidak aktif. Gitu ya? Iya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, keterampilan atau pendidikan kejuruan, misalnya menguasai komputer, berpengalaman dalam bidang tertentu, mengikuti pelatihan dan hubungan dengan posisi yang dicari. Gitu ya, sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya. Nah, ini tips membuat CV atau daftar riwayat hidup. Ya, 1. Lengkapi nama, alamat, tempat tinggal, nomor telepon, email yang bisa dihubungi sampai latar belakang pendidikan. Ya, soalnya itu kalau itu tadi, kalau ketika ada kalian dinyatakan lolos ke babak selanjutnya, itu pasti dihubungi lewat HP atau email. Kemudian tulis deskripsi sebanyak 3 atau 4 kalimat yang singkat, jelas dan padat untuk menarik perhatian HRD. Sudah pernah tahu ya, untuk CV itu kan bawahnya ada deskripsi diri. Itu silakan ditulis 3 sampai 4 kalimat yang menarik ya dan bisa dipahami oleh HRD-nya. Kemudian cantumkan soft skill maupun hard skill yang dimiliki. Soft skill itu maksudnya apa? Oke, untuk soft skill itu maksudnya apa? Ya, kemampuan misalnya nih untuk soft skill misalnya bertanggung jawab, ya, disiplin, ya, kemudian bisa bekerja sama dalam tim, itu termasuk juga dalam soft skill. Untuk hard skill, ya, keahlian yang kalian dapat selama sekolah. Ya, misal kalian untuk jurusan listrik ini dapat pelajaran apa? Listrik. Misalnya instalasi motor ya, IML, ya itu termasuk memiliki keahlian dalam instalasi motor, itu termasuk ke dalam hard skill. Paham? Selanjutnya, jangan lupa cantumkan poin dan prestasi, poin pengalaman dan prestasi yang intinya menjual. Menjual itu maksudnya harus relevan sama bagian atau bidang yang kamu lamar. Kemudian yang terakhir adalah gunakan desain yang sederhana dan menarik. Perhatikan penulisan, jangan sampai ada typo atau salah ketik. Ya, soalnya ketika kalian ada typo atau salah ketik itu biasanya menunjukkan bahwa kalian itu adalah orang yang tidak cermat, tidak teliti. Selanjutnya, nah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam daftar riwayat hidup atau CV. Yang pertama adalah relevan. Relevan itu maksudnya gimana? CV yang kamu lamar itu harus sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Paham? Maksudnya, ketika kamu melamar sebagai
sebagai barista? Mungkin nggak? Atau bisa nggak kalau atasnya tulis sebagai teknisi seperti itu? Ya. Itu kan pada akhirnya tidak relevan. Misalnya lagi, kalian mau melamar sebagai mau melamar sebagai misal barbershop. Pernah tahu barbershop? Ya. Itu kalian tulis sebagai kalian itu adalah memperkenalkan diri sebagai seorang mekanik. Kira-kira cocok apa enggak? Ya, jadi harus tetap menyesuaikan dengan posisi yang dilamar. Kemudian harus jelas, ya. Itu tadi jelas harus memperkenalkan diri kalian siapa, laki-laki atau perempuan, tinggalnya di mana, kemudian kalian lulusan mana, gitu. Kemudian terakhir adalah detail, ya harus menuliskan secara detail. Misal ketika PKL tadi, ketika magang apa saja yang telah kalian lakukan di sana. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan CV atau daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah berbohong. Ya, jangan sampai kalian menuliskan hal-hal yang tidak nyata atau hal-hal yang tidak pernah kalian lakukan di dalam CV kalian. Misal, kalian di dalam CV itu menulis juara 1 LKS SMK Jawa Timur. Misal, nanti ketika diwawancara ditanya sama HRD-nya, Mbak, beneran tuh Mbak pernah juara 1 LKS Jawa Timur? Ketika kalian mengatakan tidak, itu akhirnya kalian akan otomatis didiskualifikasi karena dari CV ketahuan kalau kalian tidak jujur. Kemudian ada dekor yang berlebihan atau desain CV yang berlebihan, terlalu rame, warnanya terlalu rame dan terlalu banyak animasi, terlalu banyak gaya di CV-nya itu. Ya hurufnya misalnya warna-warni kan, aku kayak warna-warni, kayak pelangi, akhirnya dimasukkanlah ke dalam CV-nya itu. Ya akhirnya desain CV-nya jadi rame. Kemudian yang terakhir adalah satu CV untuk semua. Soalnya kenapa? Satu CV itu untuk satu perusahaan. Ya, satu CV untuk satu perusahaan. Jangan sampai satu CV digunakan untuk semuanya. Begitu ya? Begitu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan bertanya. Untuk melamar pekerjaan apa harus mencantumkan SKCK? Baik, pertanyaan yang bagus dari Taufik. Untuk melamar pekerjaan itu apa harus selalu mencantumkan SKCK? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Soalnya kenapa? SKCK itu pembuatannya membutuhkan waktu yang panjang. Ya, jadi untuk SKCK itu Taufik hanya sebatas kalau misalnya diminta oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu tidak mensyaratkan SKCK, tidak perlu mencantumkan SKCK. Begitu Taufik? Ya, bisa dipahami ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan lagi? Ada? Tidak ya. Selanjutnya kita lanjut ke pengisian LKPD. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Bu harus kasih waktu 7 menit ya. Sudah? Sudah dikumpulkan? Sudah ya anak-anak? Sudah dikumpulkan semua LKPD-nya? Sudah. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, Bu harus mau membahas dulu tentang LKPD-nya.
Ya, yang pertama adalah tahapan atau seleksi proses masuk kerja. Ada yang mau menjawab tadi jawabannya apa? Apa aja tadi satu yang pertama? Iya, yang kedua? Iya, wawancara. Yang ketiga? Kemudian bertanya lagi, hal-hal apa saja yang dicantumkan, yang perlu dicantumkan dalam CV? Keadaan diri itu sudah termasuk dalam pendidikan, sudah termasuk data diri, ya, kontak, kemampuan sama pengalaman yang dimiliki. Kemudian di pendidikan itu mencantumkan apa saja? Riwayat pendidikan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat CV? Apa aja yang perlu diperhatikan? Relevan. Yang terakhir, hal-hal apa saja yang perlu dihindari dalam membuat CV? Desain yang berlebihan. Sama yang terakhir? Berarti kalian sudah memahami materi yang Bu Khairul sampaikan tadi. Selanjutnya kita adalah ke tahap praktek, ya. Kita ke tahap praktek. Tapi sebelum praktek, di sini Bu Khairul pengen kalian menyimak dulu video yang sudah saya bagikan. Ya, sebenarnya hari ini videonya harus diputarkan lewat layar. Tapi berhubung hari ini layarnya agak trouble, Bu Khairul mengirimkan linknya melalui grup WA kalian. Silakan dibuka grup WA-nya dan silakan ditonton dulu videonya sebelum membuat CV. Dari video tadi kalian sudah memahami bagaimana caranya membuat CV? Sekarang setelah kalian memahami bagaimana apa saja isinya CV dan bagaimana cara membuat CV melalui Canva, sekarang hari ini kita langsung mulai praktek. Ya, silahkan dibuka Canva-nya masing-masing. Jangan lupa login ke akun Canva-nya ya, login dengan menggunakan akun Google. Soalnya kalau misalnya kalian tidak login, itu akan membuat kalian tidak bisa upload gambar. Ya. Silakan dibuka dulu Canva-nya. silakan dikumpulkan melalui link yang sudah saya bagikan lewat grup ya. Ada 2 link. Nanti kalian kumpulannya silakan dikumpulkan di link pertama. Kemudian untuk evaluasi kegiatan hari ini silakan diisi di link yang kedua. Ya. Ya, Bu.
Paham ya? Ya. Oke, silakan dilanjut ditulis ditaruh dulu HP-nya. Kita refleksi mengenai apa yang telah kita lakukan hari ini. Ya. Sekarang Bu Virus mau tanya. Ya, Bu Virus mau tanya ke beberapa dari kalian. Hari ini materi apa saja yang telah kalian pelajari? Materi pembuatan TV. Membuat CV. Apa lagi? Proses seleksi kerja. Proses seleksi kerja. Apa lagi? Tahapan seleksi kerja. Apa lagi? Memilih atau mencari pekerjaan. Ya, itu tadi yang kita bahas hari ini. Ya, sudah paham ya? Dari materi-materi tadi masih adakah yang belum paham? Atau masih adakah yang belum dipahami? Saya ulangi lagi. Dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, adakah yang belum dipahami? Ya, berarti sudah paham semua ya? Kemudian, bukan saya lagi. Dari materi atau dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan tadi, ya, apa kegiatan apa yang paling kalian temui? Yang paling kalian sukai? Membuat CV. Komunikasi. Ada lagi kegiatan yang lain? Ketika membuat melihat video? Seru ya kalau tanya di sini kita sendiri-sendiri seperti itu. Disuruh mana? Diputar bareng-bareng di sini atau diputar sendiri-sendiri lewat HP-nya? Diputar sendiri-sendiri lewat HP-nya ya. Jadi itu termasuk dalam bagian yang menyenangkan hari ini. Nah, ini tadi yang kita lakukan hari ini tadi itu adalah masih di tahap seleksi administrasi. Untuk selanjutnya, untuk tahap psikotes dan wawancara, nanti akan Bu Faiz ajarkan lebih lanjut melalui pembelajaran di kelas. Kemudian untuk menutup kegiatan hari ini, Bu Faiz minta tolong sekali lagi Eki untuk memimpin doa ya. Siap gerak. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.